tidak ada kakek bersama antara Ba'lawi dan Nabi Muhammad selama 45.000 tahun dalam ilmu DNA. Tapi sampean akan divonis oleh masyarakat nek sampean ngarani ini isu walaupun oleh bayaran. Lah wong nasabe habaib dikon tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Karena masa depan itu ketika ingin menelusuri keturunan Nabi cukup lihat tes DNA-nya dulu. Oh, tes DNA J1. Oke, masuk dalam penelitian. Kalau misalnya haplogrupnya kayak Ba'lawi G, kita mau ngapain saja di dalam ilmu nasab, ilmu sejarah, pasti ini ujung-ujungnya putus. Nah, kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'lawi itu barang kuno sebetulnya. Dulu itu saja Kiai Bisri itu pernah menulis silsilah wayang, mulai Abimanyu bin Arjuna bin Pandu bin Sentanu bin ngantek Sang Hyang Wenang. Ya gitu, itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? Dari mulai Aceh sampai Papua kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Zaman fitnah, zaman orang yang dengan enteng merendahkan orang, membalikkan orang, bahkan menganggap orang baik dianggap jelek, jelek dianggap baik, pahlawan punya jasa yang luar biasa justru dianggap dia sebagai pengkhianat, pembohong dibenarkan selalu, orang yang benar dibohongkan selalu. Ini isen-isennya zaman. Kalau dicari manuskrip-manuskripnya ternyata ini bohong, maka nasab ini disebut nasabun batilun maudhu'un mardudun munqati'un. Saya bertanya pada kolega saya di Bahrain misalnya, saya tanya pada kolega saya di Turki misalnya, saya tanya pada kolega saya di Mesir, nggak ada yang bermasalahkan ini. Makanya saya menjadi lucu, kalau ini mau dibatalkan di Indonesia lah, gimana yang di Mesir, gimana yang di Irak, gimana yang di berbagai penjuru dunia. Orang-orang goblok ndak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Nggak pedulikan ini, sudahlah, kita saling hormati aja. Anda boleh tidak percaya, boleh percaya, itu hal yang biasa. Penelitian itu sesuatu yang dihormati, tapi harus dengan standar ilmu. Diujinya di mana? Di kampus. Kita hitung dari 345 ini kita hilangkan sampai ke ayahnya Muhammad An-Naqib dihitungnya. Kapan Muhammad An-Naqib itu wafat, di situ kita hitung keterputusan. Begitulah ilmu sejarah dan ilmu nasab bekerja untuk mengisbat nasab. Tidak ada kitab nasab yang menyatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubaid. Seperti waduknya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada adalah Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Di tahun 895 Hijriah, Ali bin Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi mengarang kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Di sini dia bilang anaknya Ubaid ini bagian daripada anaknya Ahmad bin Isa. Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau
Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang meneliti itu boleh, siapa melarang orang meneliti? Dan saya secara khusus sudah pernah bertanya pada kolega saya. Artinya orang Maroko mempercayai nasab Bani Alawi ini memang bagian dari keturunan. Ini yang akan kita lakukan masa depan. Kenapa? Menghadapi bagaimana sekarang ada upaya-upaya orang bukan orang Nusantara ingin menguasai Nusantara dengan membelokkan sejarah-sejarah Nusantara, perjuangan-perjuangan orang-orang Nusantara diklaim sebagai perjuangan dia. Undang iki nek bahas masalah nasab misalnya wis ojo diberi, baik yang lawannya baik yang ini sama-sama tidak, jangan diberikan. Akan terjadi kekhawatiran, kisrolan, terjadi keributan. Lalu keributan massal kasus 1998 akan bisa terulang, bahaya. Sekarang ini kan sesuatu yang katanya ilmiah tapi kemudian dibuat narasi ke panggung-panggung yang untuk membenci kelompok. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau soal Anda tidak percaya, itu saya hormati, itu tidak ada masalah. Kalau berkaitan dengan masalah akidah begitu, berarti kita harus adakan verifikasi. Setiap orang yang mengaku sebagai turun Nabi, berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya kita lihat data-datanya. Ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al ini, bahwa betul Ba'al ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Nah ini nasabnya Ba'lawi yang sedang kita bahas, itu sudah waradatil illah, sudah ada 4 ilat yang membatalkan dia. Untuk soal verifikasi ini PBNU tidak mempercayakan kepada PW maupun PC. Kami verifikasi sendiri karena kami ingin memastikan betul bahwa ini berjalan dengan semestinya. Karena kita akan memverifikasi dokumen-dokumen, validitas dokumen. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan. Kita akan memverifikasi prosesnya seperti apa kita verifikasi. Maka kita verifikasi orangnya, ada orangnya beneran apa enggak. Semua ini husnuzon, kita berhusnuzon saja. Ini PBNU tidak mempercayakan kepada PW maupun PC. Kami verifikasi sendiri. Tidak ada nama Ubaidillah atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Nah ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi. Semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Tapi hari ini banyak orang yang tidak dengan ilmu memprovokasi orang, kemudian memaki-maki itu Habib itu antek Yahudi, antek penjajah, ini itu. Ini apa? Kan nggak bisa satu orang melakukan kesalahan semua jadi salah. Penyebaran nilai-nilai moral bangsa Indonesia diklaim oleh mereka. Penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka. Makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghurur atau Aslul Bahal, kita temukan nama-nama itu. Kalau ada yang ngotot
Kira-kira ada apa di belakang ini sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga? Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Ba'lawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Bahkan sampai mengajak kita untuk menjadi para mustahid baru. Sudah mengabaikan apa keputusan ulama di Munas Lampung tentang hal istihad, tentang tata cara kita mengambil hukum-hukum dan lain sebagainya. Pakai dalil haram, makruh, sesat, kafir, ndak bisa. Masa depan akan ditertawakan oleh peradaban. Daripada nanti malu, lebih baik sekarang yang rapih mundur pelan-pelan. Udah biarin aja itu kiamat dajjal. Kamu mau percaya mau enggak dengan nasab kami silahkan dah. Udah begitu aja udah. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Semakin dia itu saya mau kemana nggak boleh, saya mau kemana, saya makin terkenal, makin banyak yang pengen. Ini udah undangan ceramah ke Kalimantan kemarin dari Malaysia numpuk sekarang, bikin sibuk saya juga ini yang angkat saya Ba'lawi. Semakin dia tidak percaya, semakin orang banyak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mirza TV. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Al-Quran mengajarkan bahwa umat Islam ini adalah ummatan wasata. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang moderat, tidak seperti orang Kristen, tidak seperti orang Yahudi, tapi moderat. Di dalam ajarannya pun moderat. Maka wasatiyah, moderatisme Islam NU, Islam Nusantara adalah Islam yang betul-betul sesuai dengan ajaran Al-Quran. Lalu ketika ada klausul bahwa kita juga mencintai keturunan ahli bait, bukan ahli bait. Jadi hadis-hadis tentang ahli bait, siapa yang membenci ahli baitku maka dia seorang munafik, itu bukan untuk keturunan ahli bait, tapi untuk Ali, Hasan, Husain dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Tidak ada dalil khusus yang menyatakan orang yang membenci keturunan daripada ahli bait itu mendapat celaka. Tidak ada. Begitu pula tidak ada dalil khusus yang menyatakan kewajiban mencintai keturunan Nabi. Tidak ada. Yang ada adalah mencintai ahli baitnya Nabi. Siapa? Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Maka ketika corona, kita diajarkan di Nahdlatul Ulama oleh Abu Yamuh tadi, berwasilah agar tidak kena corona dengan bertawasul, memohon kepada Allah dengan perantara Sayyidina Muhammad, Sayyidina Fatimah, Hasan dan Husain. Ya Imam Ali wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun utfi biha arral waba ilhatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma
wal Fatimah. Bareng-bareng. Li khamsatun utfi biha haral waba il hatimah al Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Li khamsatun, aku punya 5 orang, utfi biha, yang dengannya aku padamkan harral wabail hatimah, penyakit corona yang ganas. Siapa dia? Al Mustafa, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Murtada, man huwa al Murtada? Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Wabnahuma, dan anak keduanya siapa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wal Fatimah, dan Sayyidatul Fatimah radhiyallahu anha al-Batul. Ini tidak boleh ada satupun orang yang berani atau boleh berkata jelek terhadap ahlu baitin Nabi, yang diriwayatkan di dalam hadis Ibni Abi Salamah, anaknya Abi Salamah. Abi Salamah nanti wafat, nanti istrinya dinikah oleh Rasulullah, namanya Ummu Salamah. Dia punya anak, anaknya yang meriwayatkan hadis bahwa ketika Rasulullah gilir ke rumah ibuku, Rasulullah panggil Fatimah, Rasulullah panggil Hasan, Rasulullah panggil Husain, Rasulullah panggil Ali, kemudian ditaruh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah di depannya, Sayyidina Ali ditaruh di belakangnya, kemudian ditutupi dengan sorban. Kemudian Rasulullah berkata, haulai ahlu baiti adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Mereka inilah ya Allah sebagai ahli baitku. Hada nasun sarihun la yuraddu, bahwa ahli bait Nabi adalah Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Nah, kemudian keturunannya yang asli, ya, ini turunan asli. Keturunan asli itu masuk ahli baitnya hanya fi babiz zakati wa babid du'a. Dalam bab zakat masuk siapa orang yang mengaku keturunan Sayyidina Muhammad SAW hari ini, la yudfa'u lahumuz zakat, tidak boleh dikasih zakat. Wa du'a, dan masuk pada bab doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alihi ini wa fi riwayatin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ada hadisnya. Maka dzurriyyah masuk ke dalam ahli fi babid du'ai, la fi babil fadailil lati waradat fil ahadis. Tidak masuk. Tetapi walau tidak masuk, dalam ahli sunnah wal jamaah kita dianjurkan. Dianjurkan itu berarti tidak ada dalil khusus sebenarnya. Dianjurkan kita mencintai keturunan. Nah, kalau dianjurkan berarti ada yata'allaqu hadan nasabus syarif bi al-aqidah. Karena masuknya cinta kepada ahli bait itu bukan bab fikih, adanya di bab akidah. Coba lihat akidah at-tahawiyah ahli sunnah wal jamaah, itu adanya di situ. Kalau berkaitan dengan masalah akidah begitu, berarti kita harus adakan verifikasi. Setiap orang yang mengaku sebagai turun Nabi, ya namanya mengaku boleh
saja, namanya mengaku. Mengaku itu adalah information, al-khabar. Al-khabaru mahtamala sidqa wal kadhiba. Berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya, kita lihat data-datanya. Datanya sahih apa tidak? Datanya valid apa tidak? Apabila kita belum menelitinya, maka al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal dari nasab itu adalah sahih. Illa idza waradatil illatul qadihah, kecuali telah datang elat yang mencederai. Nah, ini nasabnya Ba'lawi yang sedang kita bahas, itu sudah waradatil illah. Sudah ada 4 ilat yang membatalkan dia. Satu, dari sisi ilmu nasab tidak dicatat oleh ahli nasab. Mereka mengaku keturunan nabinya dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa di dalam waktu hidupnya tidak ada namanya. Dalam silsilatil alawiyah tidak dicatat, tetapi di abad ke-5 dicatat. Nah, ketika di abad ke-5 ini dicatat, anaknya pun dicatat. Berapa anaknya? Anaknya 3 yang berketurunan. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid, Ubaidillah, atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan. Saya keturunan Nabi, nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Mauladawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darak bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin bin Ali dulu ya, Muhammad Sahib Murbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un la yasihhu al-ihtijaju bihi. Tidak bisa. Kenapa? Lah, orang kitab banyak begitu, kitab nasab sama sekali nggak ada yang menulis. Kitab nasab mulai abad ke-4 silsilatil alawiyah, abad ke-5 Tahdhibul Ansab Al-Majdi, Muntaqilatut Talibiyah, kemudian di abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah, di abad ke-7 Al-Fahri Al-Asili, di abad ke-8 As-Sabatul Musan, di abad ke-9 Umdatut Talib Al-Kubra, Umdatut Talib Al-Wusta, Umdatut Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang mencatat yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, Abdullah, Ubaidullah. Tidak ada. Pokoknya teu aya biasanya. Cek orang Bandung nama teu aya iku orono. Ya kalau nggak ada ya gimana lagi. Mulai adanya sejak abad 9 mereka mengaku. Lalu banyak nih kitab-kitab, karena dia ulama besar Pak. Jadi Ali As-Sakron ini kiai memang. Dia punya bapak kiai juga, bapaknya punya murid-murid. Dari mulai bapaknya ini bikin kitab sesuai dengan apa namanya itu penjelasan dari gurunya, namanya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman As-Segaf punya anak Abu Bakar. Ini Abdurrahmannya kiai, ulama. Kemudian Abu Bakarnya kiai, cucunya kiai. Ini punya murid, ini punya murid, ini punya murid. Semuanya punya murid yang kemudian mempopulerkan
mempopulerkan nasab ini, semuanya di abad ke-9 sampai sekarang surah wal istifadah populer sampai ratusan kitab, Pak. Hanif Al-Attas sekarang sedang mengumpulkan kitab-kitab sejak abad 9 itu sampai sekarang ini sudah bisa terkumpul 140 kitab yang menyatakan mereka turunan Nabi. Kata saya, coba sini satu aja yang kitab nasab abad ke-8, diem aja. Abad 7 makin diam, abad 6 mana makin diam, abad 5 mana makin diam, apalagi abad 4, abad di mana Ahmad bin Isa ini wafat. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah, sudah 1000 tahun lebih. Tapi 550 tahun sejak wafatnya baru ada orang ngaku-ngaku keturunannya. Kalau tadi misalnya saya mengaku Udayana, itu bisa diverifikasi di dalam setiap masa. Betul tidak yang namanya Airlangga itu turunan daripada Prabu Udayana? Betul tidak Ken Arok Singosari keturunan dari Airlangga? Betul tidak Prabu Hayamuruk keturunan dari Ken Arok? Itu semuanya ada datanya, Pak. Betul tidak kerajaan Demak keturunan Majapahit? Betul tidak kerajaan Cirebon keturunan Demak? Betul tidak kerajaan Banten turunan Demak? Itu diverifikasi. Kalau terbukti sah, berarti waktu di Denpasar di rumahnya Yai Suryadi ketika Tubagus Mogi mengatakan bahwa dia darah Bali, soheh. Kalau dicari manuskripnya ternyata ini bohong, ternyata yang namanya Airlangga itu hanya anak tiri daripada keturunan Udayana, maka nasab ini disebut nasabun batilun maudhu'un mardudun munqati'un. Begitu. Silakan antara yang mulia anak agung dengan saya dites DNA. Kalau beda agama takdir tuh mah, tapi persaudaraan satu darah tidak bisa dipisahkan. Saya berani jamin ada kesamaan kakek bersama di atasnya dengan saya. Lihat gantengnya aja sama. Ada family matching itu di situ. Nih orang Kediri, saya tanya dari mana? Dari Kediri. Yai Suryadi masih ngomong dari Kediri aja, padahal dia ada darah Balinya. Udah sih jangan ngomong-ngomong Kediri lagi, orang Bali gitu. Lah orang turunan Udayana masih ngomong-ngomong dari Kediri, dapat duitnya dari Bali. Maka saya sudah ngomong sama Tubagus Mogi, nanti kita akan berusaha mengumpulkan data-data dari arsip nasional. Kita akan bikin nasab Nusantara. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Suku boleh berbeda, agama boleh berbeda, tapi kita memiliki luhur yang sama, leluhur Nusantara. Ini yang akan kita lakukan masa depan. Kenapa? Menghadapi bagaimana sekarang ada upaya-upaya orang bukan orang Nusantara ingin menguasai Nusantara dengan membelokkan sejarah-sejarah Nusantara, perjuangan-perjuangan orang-orang Nusantara diklaim sebagai perjuangan dia.
penyebaran nilai-nilai moral bangsa Indonesia diklaim oleh mereka, penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka, makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana, keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak, ya. Nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air, banyak yang menyaksikan. Terus ditulis oleh saya yang menyaksikan bersama-sama orang tuh, Syekh Alawi Al-Bantani Masya alal ma'i fi Bali. Ketika jalan-jalan di Bali, saya melihat bahwa Kiai Alawi berjalan di atas air. Itu namanya Kitabatul Karamah, menulis keramat para wali. Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramatnya nggak ada tapi dibohong-bohong. Syekh Tubagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Balawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Kejadiannya tidak ada tapi ditulis-tulis Mi'raj 70 kali. Ditulis-tulis bahwa dia baca salam kepada Rasulullah, tidak berhenti baca salamnya kecuali dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas saya teliti, namanya Ali Koli Kosam. Jangankan dia berkeramat, orangnya saja aya. Ora ono, namanya saja tidak ada. Dari mana sih ngomong orangnya tidak ada? Kalau Ki Alawi tadi itu kereng karena babnya rijalul hadis. Kereng, tahu kereng? Ketat dia itu, keras ketat. Jadi Ahmad bin Isanya aja dianggap tidak ada. Kenapa Ahmad bin Isanya dianggap tidak ada? Karena Ahmad bin Isa ditulis oleh Ba'lawi sekarang katanya seorang muhaddis, seorang perawi hadis. Kalau ditulis perawi hadis, harusnya namanya sudah ada di kitab Rijalul Hadis. Kiai Alawi sudah meneliti seluruh kitab Rijalul Hadis, tidak ada namanya Ahmad bin Isa. Maka dia katakan Ahmad bin Isa jangankan meriwayatkan hadis, orangnya saja tidak ada. Kenapa? Beliau standarnya ilmu hadis. Kalau saya standarnya ilmu nasab. Dalam ilmu nasab, karena ilmu nasab adalah bagian dari sejarah, maka kitab yang paling dekat masanya dengan Ahmad bin Isa itu menyatakan apa? Apakah dia ada ataukah tidak ada? Walau bukan kitab sezaman, tapi yang paling dekat ditemukan yaitu kitab Tahdzibul Ansab 435 Hijriah. Dia wafat 345, tapi kemudian 100 tahun kemudian ada yang mencatat namanya. Nah, ini di dalam ilmu sejarah bisa kita ambil karena apa? Tidak ada yang mencederai dia, tidak ada yang menolak kitab sebelum dia. Kalau ada kitab yang menolak Tahdzibul Ansab bahwa Isa Al-Arad, Isa bin Muhammad An-Naqib tidak ada nama anaknya Ahmad bin Isa, maka ini rungkatnya bukan dari Ubed, rungkatnya dari Ahmad bin Isa. Dan sudah ada penelitian di Mekah, Ahmad bin Isa ini memang nasabnya juga batal. Tetapi saya kasihan kalau terlalu banyak yang batal-batal. Udah nggak apa-apa dah, karena ada walaupun jaraknya 100 tahun dari masa wafatnya Ahmad bin Isa, kita temukan kitabnya namanya Tahdzibul Ansab.
Tahdhibul Ansab menyatakan Isa punya anak namanya Ahmad, maka kita pegang bahwa memang Isa punya anak Ahmad, walaupun tidak ada sebelumnya kitab yang sejaman yang menyatakan itu. Kenapa? Kasihan. Karena kalau ini pun kita tolak, jaraknya lebih panjang lagi keterputusan nasab Ba'lawi ini. Kita hitung dari 345 ini kita hilangkan sampai ke ayahnya Muhammad An-Naqib dihitungnya. Kapan Muhammad An-Naqib itu wafat, di situ kita hitung keterputusan. Begitulah ilmu sejarah dan ilmu nasab bekerja untuk mengisbat nasab. Tidak ada kitab nasab yang menyatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubaid. Karena kita sudah mengakui secara lemah pun bahwa Ahmad bin Isa ini ada, maka kita kemudian mencari dia punya anak berapa. Dia punya anak 3, Muhammad, Ali, Husain. Kitab ini 550 tahun mengatakan yang sama, anaknya 3, Muhammad, Ali, Husain. Baru di tahun 895 Hijriah, Ali bin Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi mengarang kitab namanya Al-Burqatul Musyiqqah. Di sini dia bilang anaknya Ubaid ini bagian daripada anaknya Ahmad bin Isa. Begitu ceritanya. Itu dari ilmu nasab. Ilmu sejarah, ilmu sejarah, kitab sejarah ditulis sejak abad ketiga Hijriah. Abad kedua Nasabu Quraisy, Tarikh Baghdad. Kemudian di sekitar Yaman itu ada Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ada Tabaqat Sulaha'il Yaman, ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ada Musallam Al-Lahaji, ada kitab Mir'atul Jinan. Semuanya tidak mencatat keluarga Ba'alawi Abdurrahman Segaf sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baru ada setelah abad 9. Kalau dari abad 9 sampai sekarang 170 kitab pun ada. Tetapi dalam kaidah ilmu nasab, la yuhtaju bi kasratil masadiri idza kana asluha min marji'in wahidin. Tidak dijadikan hujah kitab-kitab yang banyak itu apabila kembalinya kepada satu referensi, Al-Burqatul Musyiqqah. Jadi banyaknya kitab kemudian yang menyebutkan itu tidak bisa digunakan sebagai dalil bahwa nasab mereka sahih. Tidak bisa. Apalagi bukan kitab nasab. Sedangkan tidak ada kitab nasab di abad 9 sampai bawah yang mencatat nama mereka. Yang ada itu kitab Tuhfatut Talib di abad 10. Kitab Tuhfatut Talib baru mencatat nama Alwi, Sohib Mirbat, Khali Qasam, Mupaki Muqaddam, baru dicatat di abad 10 kitab nasabnya. Kalau bukan kitab nasab, Al-Burqatul Musyiqqah itu kitab tasawuf, itu di abad ke-9 Hijriah. Makanya Kiai Nur Ihya itu kereng juga. Kereng itu artinya pelit. Dia itu mengatakan putusnya 651 tahun. Kenapa? Karena kitab nasab yang pertama mengatakan itu ada di 966 Hijriah, kitab Tuhfatut Talib. Dihitung dari 345 Hijriah sampai ke 996 itu 651 tahun. Kalau saya orangnya loman, orangnya baik, enggak kereng kayak Kiai Alwi, enggak kereng kayak Kiai Nur Ihya. Kalau saya memadukan antara ilmu sejarah dan ilmu nasab, menurut ilmu nasab 651, menurut ilmu sejarah 550 tak. Saya ngambilnya yang kecil, putus 550 tahun. Kenapa? Kasihan. Kenapa kasihan? Karena ajaran Wali Songo penuh kasih sayang. Kasihan, terlalu panjang nanti makin sedih kan. Begini aja udah marahnya luar biasa.
Ini kita ngomongin putus 550 tahun aja marahnya beneran, apalagi kita ngomong putusnya 650 tahun. Ketiga, dari ilmu DNA. Ini putus dari ilmu DNA. Bagaimana? Karena di dalam kitab Nasab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, karya daripada Syekh An-Nasabah Khalil bin Ibrahim Ad-Duailimi, itu sudah dikatakan haplogrupnya orang Arab itu J1. Lihat kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, sudah ada di sana, Pak. Orang Arab, turunan-turunan Quraisy semuanya J1 kalau tes DNA. Kalau bukan J1, itu bukan orang Arab. Nah, bagaimana dia itu bisa menjadi keturunan Nabi kalau orang Arab aja bukan? Jadi masa depan nih, Pak, hasil tes DNA kayak Ba'lawi ini nggak mungkin lagi dibahas dalam ilmu nasab dan ilmu sejarah tentang dia valid ataukah tidak. Karena masa depan itu ketika ingin menelusuri keturunan Nabi, cukup lihat tes DNA-nya dulu. Oh, tes DNA J1, oke, masuk dalam penelitian. Kenapa? Karena sudah ketahuan orang Arab, garis lurus laki-lakinya. Kalau misalnya haplogrupnya kayak Ba'lawi, G, golep, kita mau ngapain saja di dalam ilmu nasab, ilmu sejarah, pasti ini ujung-ujungnya putus. Kenapa? Tidak ada kakek bersama antara Ba'lawi dan Nabi Muhammad selama 45.000 tahun dalam ilmu DNA. Kita ini punya kakek bersama. Saya Ki Alawi mengaku sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati, pakai mengaku. Itu bisa dibuktikan nanti dari tes DNA. Tuh bagus Mogi tes DNA, saya tes DNA, ini tes DNA. Nanti kakek bersamanya ada nggak di 400 tahun? Kalau kakek bersamanya ada di 400 tahun, sah mengaku keturunan Sultan Hasanuddin. Kenapa? Karena Sultan Hasanuddin dan kita hari ini itu jaraknya 400 tahun atau 500 ya, 500 tahun. Kalau misalnya pas tes DNA Abdi ya jeung Ki Alawi pas di tes DNA kakek bersamanya 50.000 tahun, nggak mungkin ini keturunan daripada kami ini. Salah satunya pasti ada yang salah dari keturunan Sultan Hasanuddin. Kenapa? Sultan Hasanuddin ada kakek bersama yaitu 500 tahun. Itu cara bekerja ilmu DNA. Pakai dalil haram, makruh, sesat, kafir, nggak bisa. Masa depan akan ditertawakan oleh peradaban. Daripada nanti malu, lebih baik sekarang yang rapih mundur pelan-pelan. Daripada masa depan malu, lebih baik sekarang mundur pelan-pelan. Udah biarin aja itu Ki Imad Dajjal. Kamu mau percaya mau enggak dengan nasab kami, silahkan dah. Udah begitu aja udah. Karena kalau enggak begitu, semakin dia itu saya mau kemana nggak boleh, saya mau kemana, saya makin terkenal. Makin terkenal makin banyak yang pengen. Ini udah undangan ceramah ke Kalimantan kemarin dari Malaysia numpuk sekarang, bikin sibuk saya juga ini. Ini yang ngangkat saya Ba'lawi. Semakin dia tidak percaya, semakin orang banyak percaya. Semakin dia punya buat-buat dalil-dalil palsu, manuskrip palsu, semakin orang cerdas-cerdas baca. Coba baca kitab buku Keabsahan Nasab Ba'lawi itu. Dia ngomong tidak ada dalil kitab sejaman, tapi dia bikin manuskrip palsu. Saya sudah tulis manuskrip palsu Ba'lawi versi Rumel Abbas, bisa di-download.
Bagaimana kepalsuannya itu? Dia bikin kitab tahun 1960. Seorang Ba'lawi bikin kitab tahun 1960, tapi ditulisnya di situ dibikin tahun 640 Hijriah. Dari mana eta Ki Imad nyaho bae cina eta palsu? Dari berbagai macam literatur tentang orang yang disebutkan itu. Pengarangnya katanya namanya Sa'duddin Az-Zifari, 640 Hijriah, katanya murid Faqih Muqaddam. Bagaimana dia jadi murid Faqih Muqaddam sedangkan Faqih Muqaddam tak aya jelma nage? Terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membahas masalah nasab klan Ba'lawi. Jadi menurut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, nasab Ba'lawi ini tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari ilmu nasab, ilmu sejarah, dan juga tes DNA itu jauh atau tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Dan ada tanggapan-tanggapan video dari ketua PBNU, dari ketua Rois Am, dan ada juga wakil ketua, tadi juga ada video-videonya ya yang menanggapi tentang ceramah-ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi dari ketua PBNU tadi Gus siapa ya, Gus Yaya Stakuf ya kalau nggak salah ya, menyatakan tidak usah mencari catatan, ayo ikuti saja. Jadi beliau-beliau ini bertiga ini kayaknya masih mendukung atau bukan mendukung klan Ba'lawi, tapi mempercayai bahwa klan Ba'lawi itu masih dzurriyyah Rasul. Tapi kalau menurut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, klan Ba'lawi ini tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Dari ilmu sejarah, ilmu nasab, dan juga tes DNA itu semuanya melenceng gitu ya teman-teman. Ini keterangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat. Dan buat teman-teman, apabila mempunyai kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.